Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 dari Kode Etik Psikologi akan memberikan materi tentang kerahasiaan data dan hasil pemeriksaan yang beranggotakan Diajeng, Fauzan, dan saya sendiri Firza, Windy, dan Rafli. Pencatatan dan data. Ilmuwan psikologi dan psikolog membuat, menyimpan, atau mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam cara yang memungkinkan kepatuhan pada prasyarat yang ditetapkan oleh kode etik ini. Ilmuwan psikologi dan psikolog membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk memudahkan pemberian jasa mereka di kemudian hari oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya, serta guna memastikan pertanggungjawaban dan untuk memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. Apabila ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai alasan untuk menduga bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau partisipan jasa mereka, maka ilmuwan psikologi dan psikolog bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi dalam rincian dan kualitas yang menunjukkan konsistensi seandainya nanti diteliti dengan cermat dalam forum hukum. Ilmuwan psikologi dan psikolog menjaga kerahasiaan klien dalam urusan pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya, yang bisa dalam berbentuk tertulis atau lainnya. Ilmuwan psikologi dan psikolog menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. Kerahasiaan data. Ilmuwan psikologi dan psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini, keterangan atau data mengenai klien yang diperoleh ilmuwan psikologi dan psikolog dalam rangka pemberian jasa atau praktik psikologi hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Satu, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang, mengetahui, dan hanya membuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa atau praktik psikologi. 2, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang langsung berwenang atas diri klien atau pemakai jasa psikologi. 3, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan klien, profesi, dan akademisi. Pembicaraan mengenai batasan kerahasiaan. Ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban utama untuk menjaga kerahasiaan yang menjadi hak klien yang ditanganinya dan menyadari bahwa kerahasiaan itu dilindungi oleh undang-undang, peraturan, atau dalam hubungan profesional dan ilmiah. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi klien. Kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin. Dalam hal diperlukan laporan, maka ilmuwan psikologi dan psikolog hanya memberikan laporan baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Ilmuwan psikologi dan psikolog membicarakan informasi rahasia dalam rangka memberikan konseling atau konsultasi atau data klien, perorangan, organisasi, mahasiswa, peserta riset dalam rangka tugasnya sebagai penyelia, hanya untuk tujuan ilmiah atau profesional. Pembicaraan hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas memang terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi, untuk memberikan konsultasi secara profesional, untuk melindungi klien dari masalah atau kesulitan. Pengungkapan rahasia tidak dilakukan untuk mendapatkan pembayaran di layanan yang diberikan. Seandainya data klien yang mendapat layanan jasa atau praktik psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh klien. Atau kalau sampai dia tahu bahwa data tersebut juga diketahui orang lain, maka ilmuwan psikologi dan psikolog harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi klien dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Ilmuwan psikologi dan psikolog tidak membuka kerahasiaan klien untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadirkan ilmuwan psikologi dan psikolog untuk mengemukakan data
Harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas, yang bisa dikenali sebagai seseorang atau intuisi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Lindungi data atau catatan yang tergolong rahasia. Sejak awal, ilmuwan psikologi dan psikolog sudah merencanakan agar data yang dimilikinya terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia atau tidak mampu lagi, atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klasifikasi rahasia harus disadari ilmuwan psikologi dan psikolog bahwa penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. Untuk itu, ilmuwan psikologi dan psikolog mengambil tanggung jawab dan carikan perlindungan hukum agar data tersebut tersedia dalam kaitan dengan kepentingan klien, baik untuk klien pribadi maupun organisasi, peserta riset atau lainnya. Mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai penggunaan layanan psikologi atau orang yang melayani layanan psikologi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikolog hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan penggunaan layanan psikologi profesi dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain dan tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Rekam psikologi dibagi menjadi dua, rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Di dalam pasal 23, yang pertama ada rekam psikologi lengkap. A. Psikologi atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. B. Psikologi atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk memudahkan pelayanan, bukti pertanggungjawaban, dan memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. Terakhir, psikologi atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan data. Yang kedua, ada rekam psikologi terbatas atau khusus. A. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan. B. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang-orang yang mengalami pemeriksaan. Pasal-pasal tentang kerahasiaan data. Di dalam pasal 24, mempertahankan kerahasiaan data, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai penggunaan layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Dan yang terakhir, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan penggunaan layanan psikologi profesi dan akademisi. Contoh dari pelanggaran di pasal 24 ini yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi memberikan data klien kepada pihak yang tidak berwenang dan menjelaskan hal-hal mengenai tujuan dari konseling.
Berikutnya ada pasal-pasal kerahasiaan data yaitu mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Yang pertama, materi diskusi. Psikolog atau ilmuwan membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi. Dalam rangka tugasnya sebagai profesional, data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Yang kedua, lingkup orang. Pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan memakai layanan psikologi atau penasihat hukumnya. Contohnya yaitu, untuk pelanggarannya, psikolog menceritakan hal di luar batas perjanjian atau kesepakatan. Selanjutnya, pasal 26 tentang pengungkapan kerahasiaan data. Yang pertama, sejak awal ilmuwan psikologi atau psikolog sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi. Bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan bisnisnya atau tempat praktiknya. Kedua, psikologi atau ilmuwan perlu menyadari bahwa untuk pemilikan data dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau data tersebut diatur oleh prinsip legal. Contoh pelanggarannya yaitu psikolog mengalami kecelakaan yang nggak direncanakan sebelumnya. Pasal 27 tentang pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Yang pertama, pemanfaatan untuk tujuan pendidikan. Data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Kedua, pemanfaatan untuk tujuan lain. Pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. Contoh pelanggarannya, psikolog atau dosen memberikan data kepada mahasiswa tanpa menyamarkan data identitas klien. Pasal 28. Pertanggungjawaban iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk atau publikasi profesional, psikolog dan atau ilmuwan psikologi di bidang psikologi. Mencangkup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resum pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokal karya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis, mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa atau praktik psikologi. Pernyataan tersebut harus disampaikan dengan bijaksana, jujur, teliti, dan hati-hati, lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan, berpedoman pada dasar ilmiah, dan disesuaikan dengan bidang keahlian atau kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Contoh pelanggaran, psikolog menjelaskan suatu kasus pada orang-orang yang mengalami kelainan skizofrenia menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak dimengerti oleh orang awam. Pasal 31. Pernyataan melalui media. Psikologi atau ilmu psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati
untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut konsisten terhadap kode etik, berdasarkan pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat, berdasarkan pada asas praduga tak bersalah, telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61 buku kode etik ini. Contoh pelanggaran. Hares Posma melanggar pasal 31 mengenai pernyataan melalui media. Dia tidak seharusnya mengumumkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke publik, yaitu sejumlah individu, lebih dari satu orang, mengalami gangguan jiwa akibat ikut dekon kompatiologi Vincent Leong. Secara terang-terangan, Hares Posma mengakuinya dan mempublikasikan di salah satu mailing list tanpa rasa bersalah. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah dan informasi yang belum tepat, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.